Saudara, di Alkitab itu sangat jelas membicarakan bahwa gereja itu keluarga. Di dalam Alkitab kita akan belajar menemukan sebuah kebenaran. Gereja itu keluarga. Kita lihat dulu ayatnya. Efesus pasal yang kedua. Efesus 2 mulai ayat 17. Kita melihat ia datang, Tuhan Yesus datang. Dan memberitakan apa? Perhatikan ini. Ini berita yang penting. Ya, saudara, maka itu apapun bentuk berita yang tidak ada unsur damai sejahtera, ya saya tegaskan ini. Apapun bentuk berita itu yang tidak ada unsur damai sejahtera, itu pasti bukan berita dari surga. Ada seorang hamba Tuhan pernah menghitung. Saudara, perhatikan. Setiap kali Papa hadir, entah dalam rupa malaikat atau dia sendiri, tiap kali, itu dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, selalu dimulai dengan kata jangan takut. Itu selalu. Masih ingat ketika malaikat-malaikat datang kepada para gembala yang ketakutan karena tiba-tiba aja malam jadi terang benderang, lalu begitu banyak malaikat, entah berapa juta jumlahnya, siapa nggak kaget? Kata pertama adalah jangan takut. Waktu dia datang kepada Musa pertama, waktu dia datang kepada Gideon, datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, jangan takut. Nah, ada seorang hamba Tuhan pernah menghitung kata jangan takut itu ditulis 365 kali dalam Alkitab. Kalau dihitung, maka cukup 1 hari 1 untuk setahun. Betul tidak? Jadi begitu kita buka mata pagi, maka yang pertama kali Papa nyatakan kepada kita adalah jangan takut. Karena banyak orang kalau bangun pagi ketakutan, apalagi dikejar utang. Aduh, betul enggak? Aduh, takut bangun pagi itu. Tapi Papa berkata, jangan takut. Itu tiap hari ada satu kata itu. Maka itu kalau saudara mendengar berita yang tidak ada damai sejahteranya, langsung tolak dan tutup kuping saudara. Kalau orangnya nyerocos terus, bilang, ayo makan yuk makan. Tutup mulutnya pakai makanan, dia akan diam. Dan itu cara Tuhan Yesus. Maka itu sudah senang ngajak orang makan, ayo makan. Apalagi berita gosip. Ya, aduh saudara, saya itu sebetulnya malu jadi orang Indonesia. Salah satu yang membuat malu adalah saya kan saudara tahu saya ini banyak keliling ke banyak negara. Kami suami istri dan sering ketemu dengan orang Indonesia. Aduh, orang Indonesia punya stempel jelek, mulutnya bocor. Ayo betul atau tidak? Mulutnya orang Indonesia ini minta ampun. Nah, maka itu kalau dengar gosip, stop. Nggak ada urusan. Awas yang suka pulaan gosip. Dalam nama Yesus. Bertobat itu betul-betul. Jadi ayat ini penting. Ia datang memberitakan apa? Damai sejahtera. Jadi semua berita yang di luar damai sejahtera langsung tolak. Bilang sorry, aku nggak ada waktu untuk itu. Kalau kamu bawa damai sejahtera, aku terima. Ini konsep penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak juga hidup rumah tangga rusak dan kacau. Lihat ya. Berapa banyak hidup rumah tangga itu rusak dan kacau. Hanya gara-gara kalimat simple, sederhana. Katanya itu loh, katanya. Ya atau tidak? Goblok sekali kalau kita mempercayai berita yang ada katanya. Itu goblok betul kita. Saudara pernah ketemu ada orang yang hobinya gosip. Sampai berseri, aduh sudah jam 1 ini, besok lanjut lagi ya. Itu kurang ajar, betul itu. Stop kalau orang ngomong gitu, saudara tahu. Berita yang datang dari Tuhan cuma satu intinya. Damai sejahtera. Tidak ada yang lain. Selalu memberikan semangat. Selalu memberikan hiburan. Selalu memberikan dorongan untuk kita maju. Itulah firman Tuhan. Maka itu ketika kita belajar Alkitab ini dengan sudut pandang dari Papa kita di surga, maka Alkitab itu jadi hidup. Masih ingat kisah? Ketika Nabi Nathan bertemu dengan Daud, setelah Daud jatuh dalam dosa. Ingat gak kisah itu? Tolongnya baca di rumah.
dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Itu luar biasa. 2 Samuel 12 dibaca. Jelas Nathan tahu bahwa yang dihadapi ini pembunuh dan pezina. Dengar loh. Pembunuh dan pezina. Dan Daud adalah orang yang diurapi. Masih ingat bagaimana cara Nabi Nathan menyapa Daud? Ayo, siapa ingat? Walaupun kata-katanya enggak jelas, enggak tepat. Ayo, begitu dia masuk ke istana dan ketemu Daud, ayo, bagaimana reaksi Nathan? Ayo, siapa yang masih ingat kisah itu? Itu menarik sekali. Maka itu saya bisa berkata tadi itu, bahwa banyak kali pendeta itu lebih kejam dari Tuhan. Luar biasa waktu Nathan menyapa Daud. Baik-baik, rajaku datang kepadamu untuk membawa sebuah cerita. Dia cerita malah. Kalau pendeta zaman sekarang langsung, hei pezina, bertobat kamu. Apa sih begitu sudah modelnya. Tapi Nathan tidak. Masih ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pelacur dalam Yohanes pasal yang ke-4. Saya tanya kepada saudara, Tuhan Yesus tahu nggak kalau orang itu pelacur? Tahu. Apa sapaannya? Selamat siang pelacur, begitu. Ayo gimana nyapanya dia? Enggak. Aku minta air. Ada diskusi yang luar biasa. Nah, lihat 2 contoh ini. Karena satu kali waktu saya diskusi, tapi mereka nggak terima. Ya, kalau sudah Kristen nggak bisa. Ketika saya tunjukkan Nathan menegur Daud, mereka nggak bisa ngomong. Ayo, Daud itu nggak cuma Kristen, orang yang diurapi, yang dipilih langsung. Tapi lihat cara papa negur juga luar biasa. Nah, seperti ini yang dunia butuhkan. Kita ini pulang ke Indonesia juga hancur. Ingat tadi pagi ada 2 pendeta ditusuk lagi di Bekasi. Saudara, ada orang Bekasi nggak di sini? Ada, kasihan. Yudo jangan marah ngomong ini. Kenapa? Saudara, Bekasi itu kabupaten yang paling aneh. Sampai hari ini saya belum tahu di mana titiknya. Saya sedikit cerita ya. Di antara semua daerah di Indonesia, ini berapa tahun yang lalu, Bekasi itu satu-satunya daerah di Indonesia yang masyarakatnya sangat kejam. Kenapa? Tidak ada daerah di Indonesia seperti daerah Bekasi yang hobinya suka bakar orang. Saudara, bertahun-tahun, mungkin terakhir tahun 2008 kali baru berhenti. Pokoknya kalau ada maling ketangkap atau orang iseng, itu kejamnya Bekasi. Jadi kalau ada, misalnya si A nggak suka sama si B, gampang caranya di Bekasi untuk bunuh orang si B ini. Si A ini ngikuti si B dalam suatu posisi, ya. Si A berteriak, maling. Satu kata maling, orang Bekasi dengar, yang ditunjuk langsung dikeroyok dan dibakar. Hidup-hidup. Ngeri sekali di Bekasi. Nah, yang kedua saya mau ceritakan ini. Bekasi itu daerah yang sangat jahat. Sampai hari ini. Gereja selalu dimusuhi. Sampai hari ini. Sampai tadi pagi. Nggak tahu ada roh apa di Bekasi itu. Kejam sekali. Ini contohnya. Kenapa saya harus ceritakan ini? Bahwa orang Kristen yang menjadi agamawi. Tahu kata agamawi ya? Hidup sok suci beragama. Maka orang Kristen itu kan jadi orang Farisi. Yang hobinya suka menghakimi orang. Maka hati-hati dengan kita semua sebagai anak Tuhan. Supaya kita tidak salah. Nah, lihat contoh. Kita pulang ke Indonesia punya masalah juga. Indonesia itu negara yang sangat tidak aman. Hampir tidak ada satupun warga negara Indonesia yang bangga dengan jadi warga negara Indonesia. Karena pemerintahnya tidak pernah melindungi rakyat. Nah, pulang Indonesia susah. Tinggal di Belanda mulutnya bocor terus. Mau apa kita ini? Maka itu ayo kita bertobat dalam hal ini. Biarlah kita menjadi pemberita damai sejahtera. Amin. Sudah jangan ikut-ikut dengan gosip, jangan ikut-ikut. Saya belajar waktu itu Agim mengucapkan satu kalimat yang saya ingat sampai hari ini. Agim, dengar ya, seorang ustadz yang terkenal di Indonesia itu dia ngomong begini, definisi. Apa definisi orang benci atau orang dengki? Saya belum pernah melihat ada orang mengeluarkan definisi segampang itu. Tentang dengki atau orang gak suka pada orang lain. Begini kata Agim. Kalau kita gak suka pada seseorang, pasti akan muncul kalimat ini.
Kalau kita dengar kabar dia lagi senang, maka kitanya yang susah. Ayo, ya atau tidak? Lah berarti saudara sedang benci pada orang itu. Tapi sebaliknya, kalau saudara dengar kabar dia lagi susah, nah kita yang senang. Betul nggak Hakim ngomong itu? Maka itu orang dengki itu adalah orang yang nggak senang lihat orang senang, karena dia senang lihat orang susah. Itu orang sedang dengki. Maka itu mari kita periksa hati kita. Kalau hakim yang Islam aja bisa ngomong seperti itu, apalagi kita yang Tuhan kita adalah kasih. Amin. Harusnya kita lebih mampu menyatakan kasih itu kepada dunia. Maka itu saudara, tiap kali kita mau ngomong, mikirlah. Kok diam semua ya atau tidak? Maaf ya, jangan ngomong, jangan tersinggung. Mau kentut aja tola-toleh dulu. Loh kok betul nggak? Kita ini mau kentut aja tola-toleh dulu. Pada apalagi mau ngomong, harus mikir dulu kalau mau ngomong. Apa isi yang kita mau katakan? Sebagai gereja atau orang Kristen, maka isi kata-kata kita cuma satu. Ada damai sejahtera tidak? Nah, yang hobinya marah bertobat hari ini. Hobi kok marah? Ada toh? Hanya, bukan ada, banyak bilang begitu. Yang hobinya suka tersinggung bertobat juga hari ini. Supaya kita nampak betul ciri Kristen yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi Efesus 2:17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sedikit aja latar belakang. Kenapa Paulus menulis untuk gereja Efesus di pasal 2 ini? Ada dua kelompok, yang jauh dan yang dekat. Masa itu terjadi konflik di antara orang-orang Kristen, yaitu Kristen Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, nah mereka ini sombong. Mereka ini merasa kami yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Karena dia kan orang Yahudi. Nah, orang-orang Kristen Yahudi ini membedakan Kristen yang bukan Yahudi. Nah, mereka berkata Kristen dari orang Yunani, orang Arab, orang apa saja itu dianggap yang jauh dari Tuhan. Nah, Paulus menyatakan pemberitaan ini. Nggak ada lagi yang jauh dekat itu, nggak ada. Ayat 18, maka itu beritanya adalah damai sejahtera, supaya yang jauh dan yang dekat itu menyatu. Karena, ya ayat 18 ya, Efesus 2-nya sekarang. Karena oleh dia, kita, kedua pihak, yang jauh dan yang dekat tadi, dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, kata ini luar biasa. Mengapa Paulus tidak berkata, maka kita kedua belah pihak, yang jauh dan yang dekat tadi, beroleh jalan masuk kepada Tuhan. Nah, ini rahasia besar. Tapi kepada Bapa. Sayang terjemahnya ini walaupun pakai huruf besar. Saudara, seharusnya tidak boleh diterjemahkan Bapa kami yang di dalam surga. Kenapa? Sebab dalam bahasa Indonesia kata Bapak itu belum tentu ayah. Karena dalam bahasa Indonesia Bapak itu sebutan untuk laki-laki yang terhormat. Jadi kalau kita ketemu orang laki lebih muda dari kita pun yang kita belum kenal, kita panggil Bapak. Nah, konsep ini yang membuat gereja di Indonesia nggak punya konsep dia itu papa, dia itu ayah. Lihat rahasia ini. Nah, sekarang kita lanjut, renungkan baik-baik. Kalau kita baru pertama kali mengenal dia, langsung diajar bahwa dia itu Tuhan, maka yang muncul di benak kita langsung peraturan, hukum, perintah, karena dia Tuhan. Dan memang tidak salah, memang dia Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang mengajarkan, sebelum kita mengenal dia sebagai Tuhan, maka dia ingin kita kenal sebagai ayah. Nah, ini perbedaannya. Ketika Kristen menjadi agama, pokoknya saudara, semua kata agama
itu pasti peraturan. Begitu dengar kata agama, yang muncul pasti kemunafikan, kepura-puraan. Itu beragama. Karena agama itu jahat. Hari Kamis yang lalu di rumah keluarga Waldi, kami sharing-sharing dengan 2 orang yang ngambil master dari Indonesia di TU Delft. Saya ngomong soal ini. Begitu Kristen menjadi agama, maka Kristen jadi agama yang kejam. Saya nggak perlu membuktikan, saudara tahu. Semua agama di dunia ini kejam. Jawab iya atau tidak? Kejam agama ini. Nggak ada agama nggak kejam di dunia ini. Karena agama di dunia hobinya suka menghukum orang. Ngeri sekali. Maka itu ketika Kristen jadi agama, saudara, maka kita pun jadi kejam. Kenapa kita bisa jadi kejam? Karena konsep kita tidak mengenali dia sebagai ayah atau papa, tapi sebagai Tuhan. Maka itu Paulus jelas mengatakan, kedua pihak didamaikan oleh dia untuk memperoleh jalan masuk kepada Papa, bukan kepada Tuhan. Maka itu konsep ini harus kuat dalam hidup kita. Saya beri contoh lebih gampang lagi. Ada enggak, walaupun dia orang gila, dia jadi ayah, hari itu istrinya melahirkan, ini orang gila ini. Saya cuma beri contoh saja. Ini bapaknya. Wah, dia senang sudah punya anak. Anaknya baru lahir. Nah, kalau Tuhan itu yang kita kenal sebagai Tuhan sebelum sebagai Papa dulu, maka yang muncul adalah peraturan. Agama itu isinya jangan, harus. Tidak boleh. Penuh dengan peraturan itu. Nah, mungkin nggak seorang ayah ketika anaknya lahir, langsung dia berdiri di samping anaknya dan berkata, aku papamu, dan ini peraturan di rumah ini. Jam 5 kamu mesti bangun. Nyapu dulu, bersihkan rumah dulu, terus ini dulu baru boleh makan. Walaupun bapak itu gila gitu enggak? Enggak dong. Begitu anak itu lahir, yang dinyatakan oleh orang tua cuma satu, kasih sayang. Betul? Enggak akan ada seorang anak diberi peraturan dulu. Enggak ada. Nanti waktu dia mulai bertumbuh. Nah, tolong Pak Gembala, ajarkan konsep ini di jemaat. Kalau saudara selama menjadi Kristen belum pernah mengenal dia sebagai Papa, hari ini harus. Kenali dulu sebagai Papa. Karena ini konsep penting. Di dalam masalah ini juga, kalau tidak sembuh, lalu orang itu menikah, maka orang itu pun akan bermasalah dalam pernikahan. 90 sekian persen masalah dalam rumah tangga adalah hal ini. Kalau dari kecil orang itu, entah si suami atau si istri, tidak pernah menikmati kasih sayang seorang papa, maka dia akan berlaku kasar kepada istri atau suaminya, atau suami kepada istrinya. Kenapa bisa kasar? Karena ada naluri. Semua anak yang lahir di dunia itu langsung punya naluri. Nalurinya yang paling mendasar cuma 2. Diterima dan dikasih. Maka itu kalau seorang anak bertumbuh tanpa ayah, naluri itu hilang. Dan dia jadi bengis. Lagi sekali, cuma 2 nalurinya. Diterima dan dikasih. Coba buka Roma 15 ayat 7. Saudara tetap buka Efesus 2 ya, kita belum selesai. Ini bagus sekali. Roma 15 ayat 7. Ini konsep penting. Di semua negara di dunia. Kalau saudara belajar tentang anak-anak, doktrin tentang anak di negara itu, maka semua manusia kan punya konsep yang sama. Penerimaan. Acceptance. Itu penting. Apa bahasa Belandanya boleh? Penerimaan. Aanvaard. Iya, accepteren, diterima itu penting, saudara. Udah? Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu, terimalah siapa? Seorang akan yang lain, standarnya sama seperti Kristus telah menerima siapa? Kita. Oh, Roma 15 ayat 7.
Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, standarnya itu jelas. Sama seperti Yesus telah menerima kita. Coba renungkan. Waktu Tuhan Yesus menerima kita, pakai syarat enggak? Misal gini, Tuhan saya datang, saya bertobat. Saya mengaku saya berdosa. Saya berzina, saya mencuri, saya sebagainya. Enggak mungkin surga bilang, baik Daniel aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Begitu atau tidak? Enggak. Atau aduh baumu mandi dulu lah gitu. Enggak juga. Nah, kalau standarnya sama seperti Kristus menerima kita, maka standar itu yang harus kita beri untuk orang lain. Kok enggak amin? Seperti itu kita menerima orang lain. Maka itu hukum ini penting. Nah, semua manusia naluri dasarnya cuma butuh 2 ini. Diterima dan dikasih. Oke, saya beri contoh lain. Walaupun ada beberapa yang saya tahu saudara belum punya anak, tapi saya percaya saudara ngerti naluri seorang ibu. Siapa pernah menemukan, memang jarang, tapi saya pernah melihat berapa kali bahkan. Waktu itu saya senang dengan anak-anak. Ada bayi, mungkin dia terlalu kuat. Ya, biasanya kalau bayi ini bangun pasti nangis, baru mamanya datang. Oh, anakku bangun. Tapi nggak tahu bayi ini hari itu dia nggak nangis. Maaf ya saya cerita agak jorok, tapi supaya saudara ngerti. Karena saya pernah lihat sebabnya. Ternyata dia lagi berak. Mungkin rasa nggak enak, dia bisa buka pampersnya. Sudah aku buka, namanya bayi, dibuat main tuh kotoran. Wow, tangannya, mukanya. Bisa bayangkan itu? Pernah lihat bayi seperti itu enggak? Belum pernah, kasihan. Harus pernah punya pengalaman itu. Nah, ini sudah tempat tidur sudah penuh dengan tainya sendiri, mukanya, rambutnya, wah sudah semua badannya. Namanya anak kecil mana ngerti. Nah, mamanya mikir, ini sudah jam bangun kok nggak bangun-bangun ya. Nah, begitu. Nah, ini bedanya. Masuk ke kamar itu dengan babysitternya. Begitu mereka dua masuk, wah mereka kaget, bayi ini sudah jadi tai semua. Waduh, nah, saya mau tanya kepada saudara, apa bedanya mama dan babysitter waktu melihat itu? Cepat. Apa bedanya mama dan babysitter? Mamanya lari, bukan maminya itu pasti. Oh, nggak mungkin maminya lari. Ayo, bedanya apa? Cepat. Ayo kita mikir. Iya, enggak. Berarti belum punya anak itu. Sekotor-kotornya anak itu, ini tetap anak. Nggak mungkin maminya cari mana kupingnya. Diangkat kuping. Aduh, kotor betul kamu. Terus masukkan ke bak, diocor-kocor. Itu nggak mungkin. Betul tidak? Walaupun dia kotor, ini anak. Ini artinya penerimaan, acceptir. Jadi waktu Papa di surga menerima kita, dalam keadaan kotor sekalipun, dia tetap peluk kita karena kita itu anak. Nah, ini yang dirusak oleh iblis di dalam gereja. Maka itu dunia memerlukan ini. Bukan kemunafikan. Bukan sok suci, tidak. Bisa menerima semua orang apa adanya. Tanpa melihat status sosial, warna kulit, latar belakang. Tidak. Katakan amin. Nah, jadilah gereja seperti itu. Untuk mewakili Tuhan di dunia. Jadi ingat kata ini. Kenali dia sebagai Papa. Amin. Ayat 19, Efesus 2. Jadi belajar kita menerima seorang akan yang lain. Seperti itu, ayat 19. Nah ini jelas sekali Efesus 2 itu. Siapa gereja itu? Demikianlah kamu. Bukan lagi siapa dan siapa. Ayo baca siapa dan siapa. Orang asing dan pendatang. Belandanya apa, Pauline? Orang asing. Oh enggak, Bapak. Fremde. Ya. Kita ini bukan orang asing. Kita bukan pendatang. Melainkan siapa? Lihat itu. Kawan sewarga. Nah kata ini bagus.
Kalau ada orang Batak lebih gampang saya ngomong. Kita ini satu marga. Kita ini satu nama belakang. Nama famili. Itu arti kata kawan sewarga. Dari orang-orang kudus. Enggak cuma sampai situ, lihat kalimat berikut. Dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Jadi gereja itu adalah keluarga. Katakan amin. Dengan konsep sesalah-salahnya anak, dia tetap anak. Nah, maka itu kalau kita adalah kawan satu marga, kita satu nama keluarga, dan kita adalah anggota-anggota keluarga Tuhan, maka kita tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Darah Yesus itu yang ada dalam hidup kita semua. Amin. Berarti kata ini satu darah yang sama. Dari satu papa yang sama. Maka itu kita bukan orang asing. Kita bukan pendatang. Saudara, kalau saya kemana saja. Dan saya tahu ketemu saudara seiman anak Tuhan. Saya nggak merasa asing, saya nggak merasa aneh. Saya langsung bisa menyatu dengan mereka. Walaupun nama saya belum tahu. Ada roh yang sama. Dan ini penting sekali. Kita mengenali kebenaran ini. Nah, setan mengkotak-kotakkan kita dengan nama sinode. Tahu kata itu ya? Dengan organisasi. Oh, kita beda. Beda apa? Goblokmu itu ngomong beda. Papanya sama, darahnya sama, bilang beda. Maka itu jangan kita pernah dikotak-kotakkan oleh organisasi, sebab kita punya satu papa yang sama dan kita punya darah yang sama, yaitu darah Yesus dalam hidup ini. Jadi keluarga. Saudara, begitu kata keluarga itu muncul, saya ingin tanya kepada saudara, begitu kata keluarga itu muncul, kata apa yang pertama muncul di benak kita begitu mendengar kata keluarga? Jangan bilang nasi, awas. Warisan, bukan. Saudara, bukan. Begitu mendengar kata keluarga. Anak, satu, bukan. Kasih, hampir betul. Satu penting yang saya tunggu. Rumah. Loh, betul enggak? Enggak mungkin ada keluarga enggak bicara soal rumah. Coba renungkan, ya atau tidak? Nah, kalau saudara sulit jawab, berarti saudara belum tahu firman Tuhan. Dengar ya, yang pingin kawin bertobat dulu. Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari burung. Nah, kenapa keluarga ingin dijauhkan dari rumah oleh si iblis? Karena iblis ingin merusak struktur penting. Kenapa Tuhan Yesus menekankan belajarlah dari burung? Hebat, salah satu yang saya pelajari dari burung. Tidak mungkin ada burung itu kawin lalu bertelur sebelum buat sarang. Mikir baik. Loh ya atau tidak? Loh ya atau tidak? Saya tanya kok. Ya, maka itu yang pingin kawin kamu gak mikir rumah dulu, awas kamu. Malu sama burung. Burung itu buat sarang dulu baru kawin terus bertelur. Ini perkara serius. Bicara keluarga tanpa rumah. Itu bukan suatu kehidupan normal. Rumah tidak harus besar, tidak harus mahal, tidak harus milik sendiri. Kita tahu dalam bahasa Inggris ada kata house dan home. Betul? Tidak semua house itu home. Ya atau tidak? Nah, karena home itu suasananya. Nah, home itu tidak bisa dibangun dan dibuat oleh seorang arsitek dan kontraktor terhebat sekalipun. Jawab ya atau tidak? Kalau itu siapa yang buat home itu? Bukan Tuhan, terlalu jauh, kasihan dia. Ayo, kita suami istri adalah dua orang yang diberi hak mutlak, mandat mutlak dari surga untuk buat home di dunia ini. Semua anak di dunia sangat memerlukan home. Nah, maka itu Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak-anak. Dan itu betul.
Saya belajar banyak dari anak-anak. Maka itu tiap kali saya ada kesempatan, ada anak kecil, saya harus main dulu dengan dia. Kenapa? Main dengan anak kecil. Itu saya bisa menemukan banyak pelajaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya masih ingat, walaupun ada yang belum punya anak pasti tahu. Semua anak di dunia ini, kalau orang tuanya ngajak ke tempat yang ramai, acaranya meriah, pesta besar, makanan, permen, balon, lampu, musik, wah ramai luar biasa. Wah, kita mama papanya enjoy betul di tempat itu. Tapi kalau anak-anak itu sudah capek, ada satu kata sakti yang mereka ucapkan dan orang harus tunduk pada si kecil itu. Kata apa itu? Pulang. 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 Nah, tahun 80-an yang lalu saya buat research. Sampai saya menangis waktu menemukan hasilnya. Ada apa di balik kata pulang? Pulang. Sudahlah, kalau sudah keluar kata itu, kita mau bujuk dengan apa saja. Mempan enggak? Enggak. Pokoknya pulang. Nah, yang jengkel mama papanya karena masih mau main. Betul? Nah, lebih jengkel lagi sampai rumah seger anak ini. Ayo, betul tidak? Seger. Tahu gitu kenapa pulang? Nah, ribut lagi. Mamanya pengen main sebabnya. Nah, saya buat riset. Saya betul banyak anak saya teliti. Termasuk gelandangan tahu tunawisma ya? Yang rumahnya cuma nempel di pinggir jembatan, di bawah pohon. Ternyata mereka juga punya kata yang sama, pulang. Ada pulangnya itu kemana? Cuma di dalam kardus. Kan rumahnya pakai kardus. Tapi kata pulang itu punya arti yang sama. Buat anak-anak. Nggak perlu rumah besar, rumah bagus, rumah mewah, rumah kecil, rumah enggak. Pokoknya kata pulang itu kata yang luar biasa. Saya menggunakan beberapa teori psikologi untuk itu. Ternyata saudara, saya menemukan banyak orang dalam hidupnya selama dia hidup. Itu nggak pernah berkata, aku mau pulang. Ketika saya mulai menemukan orang-orang seperti itu, saya tanya kepada saudara, apa yang saudara temukan pada seseorang yang selama hidup tidak pernah bisa berkata, aku mau pulang? Orang itu seperti apa kira-kira? Bisa bayangkan cepat. Nggak ada kata pulang, walaupun punya rumah. Saya beri contoh lain lagi supaya saudara punya gambaran. Kata rumah itu luar biasa. Dan Alkitab itu satu-satunya buku yang membahas banyak tentang rumah. Lihat kata Bethel, rumah Tuhan. Lihat Tuhan Yesus berkata pulang. Pulang anakku, pulang. Kata pulang itu di Alkitab, kata rumah itu luar biasa. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumahku, kata Tuhan. Jadi begitu mendengar kata keluarga, maka ada dua kata ini harus muncul, rumah dan pulang. Nah, dalam pengalaman saya, selama banyak ketemu orang, ternyata ada cukup banyak suami juga. Padahal punya rumah. Kalau mau pulang, itu telepon dulu. Entah tanya anaknya atau tanya pembantunya. Ibu sudah tidur atau belum? Loh, kan heran. Dia mau pulang kok tanya. Nah, saya dulu nggak ngerti, tapi setelah saya buat research kata pulang, ternyata banyak juga suami istri nggak ada rasa feel at home. Maka itu di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar, di Indonesia saya nggak tahu, di sini mungkin sama juga. Rumah-rumah yang mewah, harganya miliaran rupiah, yang menikmati pembantunya. Betul nggak? Yang punya nggak pulang-pulang. Karena home buat yang punya adalah hotel, bukan rumah itu. Nah, setelah saya tahu, kenapa ini suami kalau mau pulang tanya dulu.
Ternyata sebelum si macan galak itu tidur, suami nggak mau pulang. Daripada ribut, nah itu dia. Maka itu saudara, jawab pertanyaan saya. Apa yang muncul di benak saudara kalau saudara ketemu seorang yang nggak pernah bisa berkata pulang? Kira-kira orang itu bagaimana itu? Nggak punya damai sejahtera, apa? Neraka, betul. Dia nggak pernah bisa menikmati hidup. Kata pulang itu kekuatannya luar biasa. Hebat sekali. Maka itu gereja. Ciptakan dua ini. Gereja itu keluarga. Begitu ada kata keluarga muncul, yang muncul dari dua kata. Itu rumahku, dan aku bisa berkata pulang. Saudara, gara-gara itu, Tuhan memberkati kami. Kalau saudara ke Indonesia, saudara akan tahu, hobi saya salah satunya adalah beli rumah. Di banyak kota di Indonesia, kalau saya bisa, saya akan beli rumah. Kenapa? Karena saya ingin membuat banyak orang bisa berkata, aku mau pulang. Ada rumah yang tersedia. Aku mau pulang. Berbahagialah setiap kita kalau bisa membuat orang yang gak pernah bisa berkata pulang, akhirnya menemukan, aku bisa pulang. Kata home itu luar biasa. Nah, itulah gereja. Maka itu kalau saudara ke gereja, seperti terpaksa betul-betul. Oh, itu bukan gereja. Gereja itu akan saudara rasakan. Aku pingin ke sana. Aku pingin datang. Karena itu rumah buat kita. Ini keluarga. Kita bertemu. Ngerti sekarang maksud ini, saudara? Kalau semua gereja bisa menggenapi Efesus 2 tadi, nggak ada orang berdosa lagi di dunia ini. Coba lihat Lukas 15 ayat 1. Orang-orang berdosa ini bisa menemukan kata pulang ketika mereka jumpa dengan Tuhan Yesus. Lukas 15 ayat 1. Ayo kita baca bareng-bareng. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan kata datang. Berarti menuju ke suatu tempat. Betul? Saya ajak saudara berpikir begini dulu. Siapa ingat pada masa itu? Tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama yang hebat-hebat. Siapa saja mereka zaman itu? Ada 3 paling besar. Imam Farisi, imam-imam, dan ahli Taurat. Itu yang paling kuat. 3 kelompok ini. Lagi sekali Farisi, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat. Wah, mereka itu luar biasa. Secara penampilan keagamaan. Berapa kali Tuhan Yesus tegur mereka. Betul enggak? Wah, mereka memakai jubah-jubah keagamaan yang hebat. Dikatakan kalau mereka sembahyang sengaja di perempatan-perempatan. Supaya orang itu melihat. Kelihatannya hebat sekali. Masih ingat? Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai berani nggak dekat dengan 3 kelompok orang itu? Zaman itu berani tidak? Enggak. Bahkan mereka 2 kelompok ini, orang berdosa dan para pemungut cukai, tidak akan pernah mungkin datang ke bait suci. Baru nongol langsung diusir. Mereka nggak boleh masuk. Tapi yang aneh, mereka nggak takut datang kepada Tuhan Yesus. Maka itu ada kata biasanya. Ayo, apa kata lain biasanya? Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Apa? Sering. Apalagi? Biasanya cepat ayo. Kulino, bahasa Jawa. Selalu. Iya. Ayo. Pengen. Yang lain. Saudara kok masa nggak bisa mikir? Ayo, kata biasanya apa lagi? Kebiasaan, ya sama, ayo apalagi. Terus yang ada banyak. Apa? Aktif, ya terus. Ayo yang lain, jangan diam. Ayo. Suka acap kali, rutin. Dengarkan. Saya minta masing-masing jujur. Ya, jangan bohong. Tuhan yang tahu. Menurut saudara,
Ya pribadi-pribadi. Siapa yang sering datang kepada saudara? Kalau orang-orang bersalah, takut ketemu saudara, langsung vonis dirimu engkau Farisi. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Kalau ada orang berdosa dan orang bersalah takut bertemu kita, berarti kita Farisi. Banyak orang saya temui seperti itu. Menyedihkan. Yesus saja orang berdosa berani datang dan gak takut. Jadi kalau kita benar, Kristen benar, orang sejahat apapun gak takut ketemu kita. Maka itu catat dan hukum diri sendiri dan vonis. Kalau ada orang bersalah takut ketemu saudara, engkau Farisi modern. Mengerikan sekali. Maka itu banyak orang gak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena banyak ahli Taurat akhir zaman yang berkeliaran di dalam gereja. Ditakuti oleh orang berdosa. Padahal Tuhan Yesus tidak. Saudara, maka itu dunia memerlukan gereja yang seperti ini. Katakan amin. Gereja yang betul-betul hidup. Seperti yang Tuhan Yesus mau. Ayo kita semuanya bertobat. Tinggalkan dosa. Yang akan hidup yang lama. Cari orang-orang berdosa. Siapa hafal Yohanes 3:16? Kalau saudara belum hafal berarti saudara belum Kristen. Betul. Ada yang hafal? Tolong Pak Gembala periksa yang gak hafal siapa ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi berhidup yang kekal. Betul? Nah, itu Yohanes 3:16. Saudara, ayat itu yang harus kita kenalkan kepada dunia. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 tanpa Lukas 15 ayat itu nggak ada artinya. Jadi yang menerangkan, yang menjabarkan, yang menjelaskan Yohanes 3:16 adalah Lukas 15. Dalam seluruh pasal Lukas 15 ini, saudara akan menemukan siapa Papa itu sesungguhnya. Bukan tokoh agama yang ditakuti oleh orang berdosa. Siapa ingat, dalam Lukas 15 ada berapa kisah? Ayo, ada berapa cerita dalam Lukas 15? Lihat Alkitab saudara, cepat. 3. Tentang apa semuanya? Ayo, bukan. Baca, tentang apa? Semuanya tentang hilang. Ya, pertama tentang domba yang hilang. Kedua tentang uang yang hilang. Ketiga tentang anak yang hilang. Tapi hebat sekali. Happy ending. Karena semuanya ketemu. Nah, itulah gereja yang Tuhan inginkan di dunia. Luar biasa, saudara. Nah, di situ kata bulan itu luar biasa, nyata sekali. Saudara, jadi di Lukas 15 itu sangat hebat untuk menggambarkan siapa Papa itu. Nah, kisah itu tidak akan muncul kalau tidak ada ayat 1-nya. Lihat ayat 1 tadi, toh. Sekarang ayat 2. Nah, gara-gara ini muncul kisah kasih yang luar biasa. Lukas 15 ayat 2. Ayo baca sama-sama. Kiranya nggak ada seorang pun di antara kita seperti itu di sini. Maka itu saya lagi sekali berkata, kalau selama saudara hidup, nggak pernah ada orang berdosa datang kepada saudara untuk cerita seperti saudara Farisi modern. Ayat 2, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bersungguh-sungguh telah siapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi luar biasa. Mereka nggak hanya dengar Yesus khotbah, tapi Tuhan Yesus ngajak makan. Saudara, ini yang luar biasa. Ngajak makan. Bersungut-sungut itu seperti apa? Bukan ngomel. Kalau ngomel kedengaran. Bukan cemberut. Mangkal. Bentuknya seperti apa? Bukan. Ngomong dalam hati. Betul enggak? Bukan begitu, enggak. Cuma dalam hati saja. Tuhan Yesus dengar enggak dirasain dalam hati? Dengar enggak dia?
Dengar, jangan lagi dirasain. Kita mau kentut belum bunyi dia sudah tahu. Itu Tuhan kita. Luar biasa. Ini diomongin dalam hati. Tahu. Nah, lalu dia membahas. Ayat 3 berkata begini. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saudara, November 85. Saya nggak akan lupa hari itu. Tiba-tiba saya ditanya, mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Ya kenapa nggak bahasa Jawa ya? Saya mikir gitu. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya kaget. Saya harus cari. Ketika saya ketemu beberapa kalimat. Tapi nomor 1 kalimat ini. Saudara, manusia hidup. Itu nggak akan ada artinya apa-apa tanpa mengingat sejarah. Betul tidak? Kita ada sekarang ini. Kan karena sejarah bukan? Loh ya atau tidak saya tanya ini loh kok diam saja. Ya itu karena sejarah bukan? Jelek maupun buruk tetap sejarah. Oh jelek maupun buruk, yang jelek maupun bagus ya itu tetap sejarah. Kita nggak bisa buat. Siapa tahu bahasa Inggrisnya sejarah? Nah, ini rahasianya. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Karena tanpa sejarah nggak ada dunia ini. Nah ternyata dalam bahasa Inggris sejarah itu ada his love story. History. Itu dari 3 kata yang dipendekkan. His love story. Jadi ternyata sejarah itu adalah kisah kasih Bapa di surga kepada kita manusia di dunia. Luar biasa. Jadi saudara, Yohanes 3:16 itu yang harus kita kenalkan kepada dunia ini. Katakan amin. Dunia sangat memerlukan kasih itu. Bukan hukum, bukan peraturan, tapi penerimaan, kata itu, dan dikasih. Lihat, mengapa semua bayi, ayo siapa punya pengalaman ini menarik sekali. Begitu mereka tidur, ataupun lagi bangun, ayo ya, lalu kita masukkan jari ke tangan mereka, diapakan jari itu? Dipegang kuat sekali. Betul nggak? Kenapa bayi membutuhkan itu? Ternyata dia punya rasa aman kalau dia pegang tangan. Itu hebat sekali. Bahasa Ibrani doa. Ya, bahasa Ibrani. Saudara kalau di Perjanjian Lama saudara nggak akan ketemu kata doa, sembahyang, maka itu nggak ditulis. Maka Abraham berdoa, Musa sembahyang. Tidak ada kata itu. Yang dipakai oleh Perjanjian Lama kata proskuneo. Artinya mengusap wajah Tuhan. Saudara lihat, semua bayi sebelum tidur, kalau digendong ataupun ditaruh, tangannya nggak pernah diam. Cari kuping, cari pipi, cari bibir mamanya, betul nggak? Diremes-remes begitu. Saudara ternyata itulah berdoa. Grace, kamu gitu Grace? Lihat itu. Saudara, itulah doa. Jadi kalau kita berdoa itu proskuneo. Kita sudah mengusap wajah Bapa kita. Begitu dekatnya. Sehingga kita tidak ada bedanya. Nggak merasa jauh. Selama seminggu yang lalu kami di Barcelona bersama keluarga Jok karena keluarga Jok mantu. Nah, dengan cucu mereka 2. Saya jalan terus dengan cucu yang terakhir. Nah, saya perhatikan. Jaden itu baru belajar jalan. Saudara perhatikan, ya saya bersyukur pada Tuhan. Minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya ada di Muara Enim, ya di Sumatera Selatan. Terus, saya ketemu cucu saya yang belum jalan. Itu hari Minggu. Terus saya mulai titah dia. Dia belum pernah jalan. Saya mulai titah dia. Senin, saya balik ke Jakarta, terus malamnya pulang ke Papua. Saudara, hari Minggu berikutnya, papanya SMS saya. Bilang, Papa tahu, Ruth, Seninnya langsung jalan sampai hari ini. Terus saya balas, berarti itu cucu saya kedua. Waktu di Philadelphia, beberapa waktu yang lalu, kami punya cucu satu lagi, pas makan di restoran, nah, dia sudah waktunya jalan.
Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk saya titah dia. Itu pulang gereja, kami diajak makan. Saudara, besoknya saya dapat kabar. Sore itu pulang dari makan, langsung dia jalan terus. Nggak mau diam. Nah, saya tuh suka memperhatikan anak yang seperti itu. Luar biasa, saudara. Nah, perhatikan, satu yang dimiliki oleh anak yang baru belajar jalan. Kalau saudara nggak pernah menemukan itu, rugi. Apa yang mereka suka? Kalau lihat terap. Betul tidak? Anak yang baru belajar jalan, itu senang cari terap. Kira-kira untuk apa? Bukan pegangan. Tangga itu loh. Undak-undak orang Jawa bilang, anak tangga. Kenapa anak yang baru belajar jalan suka cari terap? Belajar melangkah dan dia ingin membuktikan. Ada banyak hal yang saya bisa pelajari. Yang pertama, dia ingin buktikan, aku bisa. Yang kedua, ini lebih hebat. Anak itu nggak puas dengan yang datar saja. Dia cari tantangan. Ya benar, selalu ingin coba lagi. Maka itu belajar dengan anak kecil itu luar biasa. Saudara, saya itu punya hobi yang orang lain seringkali merasa aneh, tapi itu buat saya penting. Salah satu hobi saya adalah memperhatikan wajah anak kecil. Baik waktu dia tidur. Nah, yang saya paling suka begini, coba ya, yang belum punya anak, cari anak orang lain. Wajah anak kecil yang saya paling suka itu cuma dua. Satu waktu dia tidur, dua waktu dia bohong. Aduh, betul-betul gemesin gitu loh. Anak kecil itu kalau lagi bohong, wajahnya itu ngomong, kamu tuh bohong. Bisa ngerti maksud saya ya? Saya nggak bisa nerangkan. Lah, wajah itu gemes sekali sih anak ini. Jadi nggak bisa marah. Padahal dia lagi bohong. Ngerti nggak maksud saya? Nah, coba belajar. Wajah itu betul-betul menyenangkan sekali. Kalau dia lagi bohong itu ketahuan sudah. Nah, maka itu kenapa Tuhan nyuruh kita belajar seperti anak kecil. Karena jujur. Walaupun bohong, tapi ngaku sebenarnya dia itu. Dari wajahnya itu tadi. Nah, yang kedua yang saya suka, kalau mereka tidur. Saya paling suka memperhatikan wajah anak kecil tidur. Coba lihat. Ketemu apa saudara kalau lihat anak kecil tidur wajahnya? Satu, apa? Pasrah, apalagi? Ketulusan, ayem, yang lain. Lihat anak kecil tidur. Tenang sekali. Aduh, saya bisa nikmati betul-betul. Kalau lihat wajah anak kecil tidur. Saya sering tanya gini, apa bedanya wajah anak kecil yang tidur dan wajah kita kalau tidur? Cepat jawab, bedanya apa? Saya tahu bedanya, nanti saya beritahu saudara. Ayo, bedanya apa? Ayo cepat. Saudara nggak pernah memperhatikan anak kecil sih. Gini, di wajah anak kecil yang tidur nggak ada gambar duit. Catat itu baik. Lo serius saudara? Wajah kita duit semuanya ada di sini. Ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Maka itu anak kecil tidurnya enak sekali, nggak ada duitnya sebabnya. Maka itu belajar dari anak kecil itu betul-betul hal yang luar biasa. Orang tua ingat ini, saudara tidak boleh punya masalah dengan anak kecil. Kalau sampai kita punya masalah dengan anak kita, yang goblok pasti si tua, bukan si kecil. Percayalah itu. Maka itu anak kecil nggak bisa disalahkan. Sampai umur 7 atau 8 tahun, seorang anak itu belum pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Belum pernah tahu. Maka itu kalau mereka salah, kita bentak, kita marahi, mereka itu bingung. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Maka itu kalau mereka salah, kita terangkan. Bukan dimarahi, apalagi dibentak. Kalau mereka dibentak, sakit hatinya. Karena nggak tahu. Anak kecil hanya bisa diberi contoh. Maka itu saudara, kalau ada anak kecil diberontak ya, melotot marah. Awas orang tua saya pesan, jangan marah balik pada anak itu. Mereka berbuat seperti itu hanya karena satu hal. Ingin didengarkan. Mereka itu punya usul. Mereka itu punya pendapat. Tapi kita nggak dengar. Satu kali
kali, saudara, seperti satu keluarga dengan 3 anak. Anak yang bungsu itu nakomorja, istilah orang Belanda. Nggak diharapkan atau muncul. Sebab kakak yang paling akhir itu beda dengan dia hampir 9 tahun. Nah, satu kali kami dalam satu mobil. Terus anak ini nunjuk satu toko. Orang tuanya nggak mau perhatikan. Anak ini teriak. Nah, begitu teriak, kami semuanya diam. Saya bilang stop. Saya bilang berhenti. Saya bilang bapaknya nyentir. Kamu berhenti. Dengarkan dia dulu. Kaget mereka waktu saya ngajar itu. Jadi anak itu perlu didengarkan. Terus dia ngomong, ma toko itu, toko itu. Nah, mamanya pikir anak ini minta beli sesuatu, dibentak lagi. Kita mau cepat-cepat jalan. Bilang, jangan dibentak. Ayo kita balik. Saya bilang, ayo kamu putar mobil. Di situ saya langsung praktek pada orang tuanya. Begitu mutar, saudara, di situ mereka belajar. Anak itu cuma nunjukin tokonya. Mama kan pernah beli baju di situ, cuma ingin ngomong. Sudah nggak minta apa-apa. Hanya ingin didengarkan. Nah, anak-anak seringkali nggak puas karena kita yang goblok. Sudah tua sok pinter lagi. Tahu bedanya pinter dan sok pinter? Beda jauh loh, saudara. Nah, jadi akhirnya saya ngajar. Lihat ini. Bukan minta beli apa-apa. Dia cuma mengingatkan dulu nggak pernah beli baju di situ. Ya sudah, buat anak itu puas. Karena mau didengarkan. Satu kali Pauline mesti cerita ini. Grace, anak mereka yang pertama, umur 7 tahun, sempat berontak. Ternyata berapa minggu yang lalu, mereka retreat berdua. Cuma cerita saja. Nanti Pauline cerita itu kan, Pauline nggak ikut ke sana, biasa cerita. Pengalaman bagus. Jadi anak-anak ingin didengar, sampaikan pada semua keluarganya. Kalau anak kecil lagi marah, berontak, melotot. Seringkali kita orang tua timur kurang ajar. Kecil-kecil kurang ajar, diam kamu. Nah, saudara, anak itu luka hatinya. Ingat, mereka yang ingin didengar. Ayat mana yang saya pakai? Ulangan 6 ayat 7. Nggak usah dibuka, cara atas gampang 6, 7. Dalam ulangan 6 ayat 7, ada satu kata penting. Bahwa kamu orang tua harus boleh buka situ, nggak apa-apa. Ulangan 6 ayat 7. Ajarkan itu berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya waktu mereka duduk di rumah. Nah, kata itu penting. Saudara, ulangan 6 ayat 7 ini ayat yang terakhir. Saudara, manis sekali firman itu. Maka itu kata gereja adalah keluarga. Seperti itu. Gereja tempat kita belajar, bukan tempat pengadilan. Setuju tidak? Saya ulangi lagi, gereja ini tempat kita belajar, bukan untuk diadili. Tapi ketika Kristen jadi agama, adanya adalah pengadilan. Udah? Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Lihat. Maka itu kalau sampai ada orang tua, anak-anak dengar, kalau ada anak-anak saya ajarin itu. Kalau orang tua berkata, sudah 3 kali papa ngomong gini. Anak-anak bacakan ayat ini, Pak, kurang Pak, berulang-ulang. Enak aja cuma 3 kali kok sudah puas. Nomor 2, membicarakannya. Diskusi. Anak-anak itu minta diajak diskusi. Seperti contoh tadi, cuma ingin menunjukkan. Itu loh toko mama dulu beli baju. Sudah cuma itu. Kalau anak-anak kita dengarkan.